Kemudian saya akan menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Menurut kitab fikih disebutkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang zakat fitrah. Jadi kewajibannya seseorang itu adalah mengeluarkan zakat. Nah, zakat wajibnya itu ada dua. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Syarat wajibnya zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga menemui akhir Ramadan, yang keempat memiliki kelebihan untuk nafkah di hari Idul Fitri. Kemudian orang-orang yang wajib dizakati, yang pertama adalah dirinya sendiri, kemudian istri, kemudian orang tua, kemudian anak yang belum bekerja dan tidak memiliki harta. Jenis dan kadar. Nah, kalau zakat fitrah ini disesuaikan dengan makanan pokok suatu daerah. Kalau di Indonesia ini makanannya beras nggih. Jadi beras ini kadarnya ada yang masyhur takarannya 2,751 kilo atau 2 kilo 7 on lebih sedikit. Nah, bisa dibulatkan menjadi 2,8 on. Kemudian ada 2,270 kilo, ada yang 2,5 kilo. Nah, kita menggunakan yang 2 kilo 8 on. Waktu dalam mengeluarkan zakat. Zakat itu paling utama dikeluarkan pagi hari di bulan Syawal, 1 Syawal sebelum sholat Id. Kemudian yang wajib malam 1 Syawal. Kemudian diperbolehkan 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Makruh 1 Syawal setelah sholat Id, dan haram malam 2 Syawal. Jadi bisa membayarkan zakat fitrahnya di awal bulan Ramadan sampai malam bulan Ramadan. Kemudian untuk niatnya zakat fitrah sampun saged menapa dereng? Nah, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, ada niat yang harus kita baca ketika mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana zakat fitrahnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Jenengan hafal nih nggih, seumpami mboten hafal jenengan tulis, kemudian ketika niat jenengan baca. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian jika jenengan ini menyerahkan zakat fitrahnya kepada orangnya langsung, jenengan bisa ketika membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah zakat kami, sungguh Engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian untuk penerimanya, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberi pahala dalam zakat yang Anda berikan, menjadikannya sebagai penyuci jiwa dan memberkahi harta yang tersisa. Setelah kita tadi membahas takarannya zakat ya, 2 kilo 8 on, kemudian bagaimana niatnya, bagaimana ketika kita membaca doa ketika memberikan, kemudian yang menerima juga membaca doa.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Menurut kitab fikih disebutkan bahwa ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Jadi yang pertama adalah fakir. Kemudian yang kedua miskin, ketiga amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang memiliki hutang, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian yang kedelapan orang yang dalam bepergian, orang yang sedang dalam perantauan. Dalam firman Allah tersebut sudah jelas sekali bahwa ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Kemudian di sini akan saya jelaskan tentang siapakah fakir itu. Ya, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, serta dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah miskin. Jadi orang miskin ini memiliki harta, juga bekerja, memiliki penghasilan, tetapi belum mencukupi. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah orang yang ditetapkan oleh imam untuk mengatur, mengurusi, dan menerimakan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang menjadi amil ini harus orang yang sudah ditunjuk oleh imam. Kalau sekarang di sekolah-sekolah, di mushola, di masjid, apabila ingin membuka menerima zakat fitrah, maka dia harus mengurusi untuk syarat-syarat menjadi amil. Kemudian adalah mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian riqab ini adalah budak. Budak-budak mukatab yang sah. Wa fir riqabi wa humul mukatabuna kitabatan shahihatan. Budak-budak mukatab yang sah. Jadi riqab ini adalah budak yang dimerdekakan atau dibebaskan dari status kebudakannya oleh pemiliknya dengan syarat membayar uang. Kemudian yang selanjutnya adalah gharim. Yang keenam itu adalah gharim. Siapa gharim itu? Gharim ini adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Orang yang memiliki tanggungan hutang ini ada 3 macam. Salah satunya adalah orang yang berhutang untuk meredakan fitnah antara 2 orang dalam suatu pembunuhan yang tidak jelas pembunuhnya. Karena menanggungnya tadi, maka dia termasuk ke dalam gharim. Selanjutnya adalah sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa wa ammas sabilullahi fahumul guzzatu alladzina la sahma fi diwanil murtaziqati balhum mutatawwi'una bil jihad. Sabilillah ini berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan gaji, ini tetapi mereka berjuang semata-mata karena Allah. Jadi tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan gaji. Bisa dinamakan sabilillah. Kemudian ibnu sabil, orang yang bepergian dari tempatnya, dari tempat negaranya zakat atau melewati negara zakat dan disyaratkan bepergiannya tidak karena maksiat. Orang yang bepergian dan niatnya bukan karena maksiat, maka ke-8 golongan ini boleh menerima zakat. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu
sabil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.